Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video materi pembelajaran yang akan kita pelajari terkait sediaan di bidang farmasi yaitu suspensi. Dan pemateri pada video pembelajaran kali ini yaitu bersama apoteker Yola Desnera Putri Magister Farmasi. Pengertian dari suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Pengertian ini diambil dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 61. Dan apakah alasan dari mengapa kita harus bikin sediaan suspensi? Yang mana suspensi ini memiliki kelarutan dengan terbatas dalam air, tapi tetap dibutuhkan bentuk cair untuk anak-anak dan lansia. Maka dibuatlah sediaan suspensi untuk mempermudah penggunaannya. Suspensi memiliki beberapa ciri-ciri yang mana diantaranya yaitu yang pertama terbentuk dua fase yang heterogen, kedua berwarna keruh, ketiga mempunyai diameter partikel lebih dari 100 nanometer, keempat dapat disaring dengan kertas saring, dan yang terakhir akan memisah jika didiamkan. Dan suspensi juga memiliki beberapa keuntungan yang mana diantaranya yang pertama yaitu penyerapan zat berkhasiat lebih cepat dan karena partikelnya sangat halus daripada bentuk kapsul atau tablet. Kedua, dapat diminum dengan takaran yang sesuai. Ketiga, baik digunakan untuk pasien yang sukar menelan tablet atau kapsul terutama anak-anak. Keempat, homogenitas tinggi. Kelima, dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dalam obat. Dan yang terakhir, mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Adapun untuk kerugiannya, yang mana diantaranya yaitu yang pertama, kestabilannya rendah. Kedua, jika membentuk caking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Ketiga, alirannya menyebab sediaan larutan akan sukar dituang. Keempat, pada penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi terutama terjadi flukulasi atau perubahan temperatur. Dan yang terakhir, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Dan untuk syarat dalam sediaan suspensi yang pertama yaitu ukuran partikelnya memenuhi suspensi dan seragam, yaitu kisaran untuk sediaan oral yaitu 0,1 mikrometer sampai 100 mikrometer. Kedua, mempunyai kekentalan. Ketiga, tidak cepat mengendap. Keempat, mudah terdispersi lagi jika terjadi endapan dengan pengocokan ringan. Kemudian selanjutnya tidak terjadi endapan yang membatu. Dan yang keenam yaitu jika mengandung gula tidak terdapat endapan gula atau kerak di mulut botol. Ketujuh, mempunyai sifat alir yang cocok. Kedelapan, stabil secara kimia, fisika, dan mikrobiologis. Untuk terakhir, harus mempunyai kehalusan yang baik untuk injeksi. Terdapat beberapa komposisi dalam sediaan suspensi. Yang pertama itu ada zat aktif, zat pendispersi, zat terdispersi, dan zat pensuspensi atau suspending agent. Selanjutnya, sistem pembentukan suspensi. Yang pertama ada sistem flokulasi, di mana partikel flokulasi terikat lemah sampai cepat mengendap, tapi pada penyimpanan tidak terjadi cake, yang mana mudah tersuspensi kembali. Selanjutnya ada sistem deflokulasi. Partikel deflokulasi kemudian mengendap perlahan, dilanjutkan membentuk sedimen, dan dilanjutkan terjadi agresi, kemudian terbentuk cake keras, dan yang terakhir sukar tersuspensi kembali. Dan ada pun beberapa perbedaan terkait sistem pembentukan suspensi, yang mana untuk terdeflokulasi, partikel berada dalam suspensi sebagai satuan terpisah, sedangkan terflokulasi, partikel membentuk agregat longgar. Kemudian jika terdeflokulasi, untuk kecepatan sedimentasinya lambat, sedangkan untuk terflokulasi itu kecepatan sedimentasinya tinggi. Terdeflokulasi memiliki sedimen yang terbentuk lambat, kemudian sangat kompak, dan sedimentasi tidak mungkin terdispersi. Sedangkan untuk terflokulasi, sedimen terbentuknya itu cepat dan terbentuk kelonggaran, dan untuk sedimen mudah terdispersi. Kemudian suspensi menunjukkan tampilan bagus karena partikel tersuspensi untuk waktu yang lama dan cairan supernatan juga masih keruh walaupun sedimentasi terjadi secara tampak. Kemudian sedangkan untuk terflokulasi, suspensi kadang tidak terlihat karena sedimentasi yang cepat dan keberadaan daerah supernatan yang jernih. Selanjutnya, dalam sistem flokulasi, untuk partikel terflokulasi adalah terikat lemah, cepat mengendap, mudah tersuspensi, dan tidak membentuk cake. Dalam sistem deflokulasi, untuk partikel deflokasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agresi, dan selanjutnya akan terjadi cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali.
Selanjutnya, di sini terdapat gambar yang menjelaskan terkait perbedaan antara sistem flokulasi dan deflokulasi berdasarkan periode pengendapan, yang mana terdapat 3 jenis yaitu short, medium, dan long. Untuk yang pertama yaitu periode pendek atau short periode. Di sini untuk flokulasi memiliki partikel-partikel yang suspensi membentuk agregat yang besar dan mengendap dengan cepat. Kemudian untuk cairan supernatan di atas endapan menjadi jernih dan endapan memiliki struktur yang lepas atau berpori. Kemudian untuk deflokulasi, partikel-partikel tetap terdispersi secara halus dan mengendap perlahan, kemudian tidak ada perubahan yang signifikan dalam suspensi pada tahap awal ini. Selanjutnya, untuk periode menengah atau medium period, dia memiliki flokulasi dengan endapan menjadi lebih stabil, tetap mempertahankan volume besar dan memiliki sifat berpori. Cairan supernatan tetap jernih karena partikel kecil tidak mengapung kembali ke atas. Sedangkan untuk deflokulasi, memiliki endapan mulai terbentuk tetapi volumenya kecil karena partikel mengendap perlahan. Kemudian, untuk cairan supernatan mungkin masih mengandung partikel yang sangat halus sehingga tampak keruh. Untuk periode panjang atau long period, untuk flokulasi, endapan tetap berpori dan volume sedimentasi tidak berubah secara signifikan meskipun dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan kestabilan sistem flokulasi. Sedangkan untuk deflokulasi, endapan menjadi padat membentuk cake karena partikel-partikel halus saling menekan di bawah pengaruh gravitasi. Kemudian, cairan supernatan menjadi lebih jernih karena semua partikel sudah mengendap. Jadi, untuk kesimpulan dalam gambar ini, sistem flokulasi lebih stabil karena endapan berpori mudah digoyangkan kembali menjadi suspensi ketika diaduk. Sedangkan untuk deflokulasi menghasilkan endapan yang padat dan sulit untuk diaduk kembali ke bentuk homogen. Selanjutnya, pada sistem pembentukan suspensi, dalam sediaan suspensi berflokulasi dibuat untuk produk yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contoh yaitu seperti jamu, antibiotik. Kemudian, sediaan suspensi terdeflokasi dibuat untuk produk yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Contoh sediaan suspensi terdeflokasi yaitu ada obat batuk dan obat MAH. Contohnya ada antasida. Kemudian, untuk flokulasi terkendali, dalam viskositas sediaan tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan redispersi sulit dilakukan. Kemudian, dikembangkan suspensi terflokulasi parsial dengan viskositas yang memadai sehingga didapatkan sifat sedimentasi yang diinginkan. Kemudian, flokulasi terkendali dicapai melalui kombinasi pengendalian ukuran partikel, padat, terdispersi, dan penambahan agen pemflokulasi. Dan bahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan flokulasi dalam suspensi seperti ada 3 yaitu elektrolit, surfaktan, dan polimer. Selanjutnya, elektrit bekerja sebagai zat yang memflokulasi dengan cara mengurai tahanan elektrik antara partikel tersebut sehingga terjadi suatu pengurangan zeta potensial dan pembentukan suatu jembatan antara partikel-partikel yang berdekatan. Kemudian, jembatan antara partikel ini menyebabkan ikatan antar partikel tersebut merupakan suatu struktur yang longgar. Kemudian juga elektrolit yang dapat digunakan antara lain adalah KCl dan NaCl. Dan untuk surfaktan yaitu terdapat 2, ada ionik dan anionik, di mana dapat digunakan untuk sebagai agen pemflokulasi. Surfaktan ionik menimbulkan flokulasi dengan cara menetralisasi muatan partikel. Sedangkan untuk surfaktan non-anionik berstruktur panjang diadsorpsi pada lebih dari satu partikel sehingga terbentuk flokulasi yang longgar. Selanjutnya terkait polimer, di mana polimer berantai panjang dan bercabang membentuk jaringan yang diabsorpsi pada permukaan partikel terdispersi, membuat partikel berada dalam keadaan berflokulasi. Selanjutnya, untuk polimer hidrofilik akan membentuk koloid pelindung pada partikel sehingga adhesi antara partikel dicegah dan dihasilkan sedimen yang longgar. Polimer linier, contohnya NaCMC, berfungsi baik sebagai agen pemflokulasi, sedangkan polimer kumparan, contohnya itu PVP, tidak kondusif untuk flokulasi dan tidak stabil. Dan perlu diperhatikan untuk membentuk flokulasi yang terkendali ada 3. Yang pertama, jenis agen pemflokulasi dan konsentrasi yang sesuai. Selanjutnya, terdapat efek ukuran partikel pada stabilitas suspensi, di mana untuk stabilitas fisik memiliki efek untuk mengurangi terjadinya sedimentasi diperlukan partikel yang halus. Kemudian, suspensi dengan partikel lebih dari 5 mikrometer akan kasar dan tidak sesuai untuk sediaan parentral atau ophthalmic. Partikel lebih dari 25 mikrometer akan menutupi lubang jarum suntik, dan partikel sangat halus dapat membentuk sedimen kompak jika formulasi tidak terflokulasi. Dan pada sifat aliran, di mana suspensi pekat terjadi interaksi antara partikel yang menyebabkan suspensi menjadi lebih pekat dan bersifat tiksotropik.
Kemudian, partikel lebih halus dapat menunjukkan efek lebih besar pada peningkatan viskositas karena punya luas permukaan spesifik yang lebih besar. Dan terkait ketersediaan hayati memiliki efek di mana memiliki suspensi dirancang untuk menghantarkan obat berkelarutan yang buruk. Kemudian, absorpsi ini dikendalikan dengan kecepatan disolusi. Untuk efek selanjutnya, partikel memberikan kecepatan dan jumlah absorpsi yang lebih baik karena luas permukaan spesifik yang lebih besar. Selanjutnya, partikel lebih halus lebih menguntungkan untuk mencapai keseragaman dosis. Untuk pembahasan berikutnya yaitu terkait pertumbuhan ukuran partikel atau Ostwald repaining, di mana untuk energi bebas permukaan partikel kecil, yang mana kemudian energi bebas permukaan partikel besar, akan terjadi partikel lebih mudah melarut dalam medium. Selanjutnya, untuk temperatur yang naik, akan lebih banyak partikel yang lebih halus melarut. Untuk temperatur turun, akan terjadi penurunan ukuran partikel lebih banyak. Selanjutnya, obat cenderung mengalami rekristalisasi pada permukaan partikel yang sudah ada. Sedangkan untuk secara bertahap, partikel besar akan membesar dan partikel kecil akan mengecil. Jadi, jika terjadi fluktuasi temperatur akan menyebabkan spektrum ukuran partikel terpindah arah yang lebih besar, terutama pada obat dengan kelarutan yang kecil. Dan hal ini dapat diatasi dengan penggunaan bahan aktif dengan rentang ukuran partikel yang sempit. Kemudian, surfaktan dan polimer dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan partikel karena diabsorpsi oleh permukaan partikel. Semakin kecil kapasitas solubilisasi surfaktan, semakin efisien mencegah pertumbuhan kristal. Pertumbuhan kristal dapat terjadi pada obat berbentuk polimorfisme dengan bentuk metastabil merupakan bentuk mudah larut. Transformasi bentuk metastabil menjadi stabil menyebabkan kelarutan menurun dan terjadi kristalisasi. Hal ini dapat diatasi dengan tidak menggunakan bentuk metastabil dengan menggunakan bentuk yang stabil. Selanjutnya, terkait manufaktur suspensi, di mana penurunan ukuran partikel yaitu penggilingan dan ukuran 50-75 mikrometer yaitu serbuk bebas mengalir, kemudian kurang 50 mikrometer akan membentuk aglomerat kering, kurang dari 10-50 mikrometer terjadi peningkatan energi bebas permukaan yang kemudian